Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas kita, menjalankan usaha kita. Semoga selalu diberikan kelancaran, terutama di sini bagi teman-teman sekalian yang mungkin sedang atau ingin melaksanakan sholat. Bisa di skip dulu videonya dan nanti bisa dilanjutkan kembali menyaksikan video yang saya buat pada malam hari ini. Untuk teman-teman sekalian, saya harapkan dari video ini dapat bermanfaat ya. Jadi di sini saya hanya berbagi pengalaman, sehingga di sini saya juga mungkin dari pengalaman tersebut dapat menjadikan sebuah pembelajaran bagi saya sendiri, terutama untuk teman-teman sekalian. Di sini saya berbagi pengalaman itu dengan tujuan agar karena sebaik-baiknya ilmu itu adalah yang dibagikan ya. Jadi dari pengalaman tersebut kita pasti mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Terutama di sini pengalaman mengenai kegagalan ya. Jadi sebetulnya pada saat saya menetaskan telur, banyak sekali terjadi kegagalan. Jadi dari situlah saya anggap sebuah pengalaman yang sangat berharga. Karena menurut saya dari kegagalan tersebut, semakin banyaknya kegagalan, maka semakin banyak juga pengalaman yang dapat kita peroleh. Terutama di sini itu adalah sebuah pembelajaran bahwasanya dari kegagalan tersebut kita pasti tahu di mana penyebabnya dan apa saja yang harus kita lakukan untuk menghindari kesalahan yang sama. Seperti itu ya. Jadi kita berbicara yang susah-susah dulu ya. Untuk menetaskan telur bebek sendiri di sini banyak sekali kendala, terutama pada saat kita mencari telur bebek yang mungkin sesuai dengan apa yang harus kita cari untuk ditetaskan atau sesuai dengan kriterianya ya. Dan pada saat kita menetaskan telur itu tentu banyak sekali faktor penting yang harus kita ketahui sehingga dapat mencapai maksimal intensitas penetasan yang baik. Adapun juga untuk dalam menetaskan telur ini, apabila kita tidak teratur untuk pengecekan suhu sendiri di sini, di situ akan rentan sekali terjadinya yang kegagalan pada saat menetaskan telur. Jadi sebetulnya banyak sekali yang sudah mencoba usaha penetasan telur di sini, namun kebanyakan itu berhenti untuk menjalankan usaha penetasan karena mungkin dari setiap percobaan yang mereka lakukan itu, dari kegagalan yang mereka alami, menjadikan sebuah toleransi bagi mereka untuk menghentikan ya atau berhenti daripada usaha penetasan yang mereka geluti. Padahal sebetulnya untuk penetasan telur sendiri di sini kita hanya perlu sedikit detail ya atau rutin untuk memperhatikan suhu dalam mesin penetas. Jadi adapun di sini untuk teman-teman sekalian, apabila ingin membuat mesin penetas, misalnya tidak terlalu memiliki modal yang mumpuni atau cukup untuk membuat mesin penetas, itu kita bisa menggunakan kardus. Karena dari kardus juga itu sebetulnya bagus untuk kita gunakan sebagai alat penetas. Ya setidaknya kalau kita menggunakan mesin penetas dari kardus, kita hanya perlu teliti untuk selalu menjaga kebersihan dari mesin penetas itu sendiri, terutama
Di situ kita harus berhati-hati pada saat membuat air atau meletakkan air di dalam mesin penetas yang terbuat dari kardus ya. Karena apabila tumpah itu pasti langsung terjadi kerusakan di dalam box mesin penetas yang terbuat dari kardus. Adapun di sini apabila teman-teman misalnya belum paham mengenai teknik pertukangan, saya sarankan untuk mencari tukang terdekat untuk membuat mesin penetas. Yang penting teman-teman sekalian paham, tahu ukuran dari mesin penetas yang teman-teman ingin rencanakan untuk membuatnya. Jadi sebetulnya untuk ukuran mesin penetas sendiri itu tidak ada aturan baku di mana kita harus menentukan ukuran yang tepatnya itu seperti apa. Itu sebetulnya kalau menurut saya tidak ada. Yang ada itu adalah bagaimana cara kita mengatur, memposisikan jarak lampu yang kita tempatkan di dalam mesin penetas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui tinggi lampu menuju telur. Itu dua faktor penting sebetulnya pada saat kita membuat mesin penetas telur yang harus teman-teman perhatikan. Adapun sini saya kembali menyarankan kepada teman-teman untuk membuat mesin penetas dengan menggunakan termometer kapsul ya. Termostat kapsul itu lebih bagus menurut saya daripada menggunakan termometer digital. Karena kalau dari termometer digital sendiri memang ada sebetulnya kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi saya sarankan untuk teman-teman menggunakan termometer kapsul. Dari termometer kapsul yang mungkin teman-teman rencanakan tersebut, itu sebetulnya penggunaan termostat kapsul ini itu lebih ini ya, bertahan lama atau awet dalam penggunaannya, seperti itu. Jadi untuk kita kembali lagi ya untuk ukuran mesin penetas telur. Untuk ukuran mesin penetas telur di sini, apabila teman-teman ingin membuat mesin penetas, misalnya teman-teman memiliki sebuah lemari bekas yang ingin dibuang, itu ditahan dulu ya, jangan dibuang. Itu bisa saja sebetulnya, bisa kita rangkai, kita buat ulang kembali menjadi box yang dapat bermanfaat. Terutama di situ kalau misalnya dari lemari teman-teman sendiri itu tinggi dari ujung, sebentar ya, 42 cm. Kalau misalnya teman-teman memiliki lemari bekas yang tidak terpakai dengan tinggi misalnya 42 cm, itu dapat kita gunakan, kita jadikan sebuah alat mesin penetas. Karena lemari itu biasanya kalau tinggi berdirinya itu tentu bisa mencapai 2 meter. Tapi kalau misalnya kita rebahkan, dia langsung tinggi ruangannya itu berkurang. Kalau misalnya tinggi dari lemari bekas teman-teman itu hanya mencapai misalkan 30 cm, tentunya di situ tidak akan terdapat ruangan kosong untuk kita letakkan air di dalam nampan. Akan tetapi misalnya dari teman-teman membuat mesin penetas dari lemari bekas dengan tinggi lemari 35, itu masih ada tempat ruangan kosong yang dapat kita letakkan air di dalam nampannya. Dan juga apabila misalkan lemarinya itu tingginya mencapai 50 cm, itu tetap bisa kita gunakan, kita jadikan sebuah alat mesin penetas. Akan tetapi untuk ukuran jarak dari rak
ke lampu itu kita harus menggunakan ukuran kurang lebih sekitar 16 cm. Jadi 16 cm itu adalah ukuran dari ujung lampu ke bawah menuju telur. Jadi ujung telur menuju atas ke ujung lampu bagian bawah itu ya, seperti itu kurang lebih. Jadi itu tadi teknik apabila teman-teman ingin memaksimalkan lemari bekas sehingga dapat kita jadikan sebuah alat mesin penetas. Jadi mungkin kita beralih tempat ya sementara ya, untuk kita coba mengukur keseluruhan dari alat mesin penetas saya yang ada di samping situ. Itu kita akan mencoba mengukur bagian dalam, karena video sebelumnya sudah saya ukur bagian luar. Itu beda ya, kalau bagian dalam di sini tidak meliputi daripada tebal kayunya ya, karena tebal kayu yang saya gunakan di sini itu kurang lebih sekitar 2 cm. Kalau misalnya diukur dari bagian dalam itu pasti ada pengurangan daripada ukuran mesin penetas. Yuk langsung saja kita akan coba mengukur langsung ke tempat mesin penetas. Ya, sambil kita tunggu ya lampunya hidup, jadi kita perbaiki dulu HP-nya. Kita perbaiki dulu tempat letakkan kamera. Mohon maaf ya sebelumnya untuk teman-teman sekalian, karena di sini saya tidak memiliki teman untuk memegang HP, jadi saya letakkan saja. Nah, ini ya ukurannya. Di sini ukurannya terlihat 16 cm. Itu adalah ukuran dari ujung lampu ini ke bawah menuju telur. Kemudian untuk ukuran jarak lampu dari lampu satu kemudian ke sebelahnya itu 30 cm ya, bisa kita perhatikan. Mohon maaf karena kameranya kurang bagus. Kemudian dari lampu ini ke belakang sama 30 cm, sama dengan yang di samping juga, itu persegi 4 ya, seperti itu. Akan tetapi untuk ukuran lampu ke pojok dinding bagian belakang mesin penetas itu tentunya beda. Kita coba untuk mengukurnya dulu. Nah, itu ukurannya 16 cm ya, sama dengan yang ini juga ke depan. Tuh, 16 cm. Kenapa jadi seperti itu? Itu disebabkan karena untuk memaksimalkan kemerataan suhu yang ada di dalam mesin penetas. Apabila misalnya dari lampu yang ini, kita anggaplah dari lampu yang ini kita coba untuk mengukur panas, itu tentunya ukuran panas yang dapat dicapai itu pasti ke bagian tengah sini. Jadi lampu yang bagian depan yang ini dapat mencapai suhu bagian tengah juga. Jadi dia suhunya tersambung antara satu sama lain. Kalau dari ujung lampu bagian sini ke depan itu mentok pada pintu mesin penetas ini, itu sudah
sudah mencapai jarak daripada suhu yang dapat dicapai ya, seperti itu. Sama juga yang di belakang, itu ukuran panjangnya ke dinding mesin penetas bagian belakang itu juga saya ambil ukuran seperti itu untuk supaya panas daripada lampu ini langsung mentok ke dinding bagian belakang. Kalau misalnya untuk peletakan lampu yang di bagian samping ini sama saja, dia menggunakan ukuran 16 cm. Kemudian untuk ukuran apa ya, untuk mengukur lubang ventilasi atau lubang udara di sini, ukurannya 4 cm. Ini lubang udara yang ada di samping sebelah sana, di ujung itu yang bulat di sana, itu ukurannya 4 cm. Kemudian kita akan mencoba mengukur tinggi dari rak menuju tempat peletakan nampan air. Itu ukurannya nih, ukurannya sama ya, 16 cm. Nah, mungkin itu saja saya rasa untuk ukuran mesin penetas bagian dalam yang mungkin teman-teman bisa saksikan sendiri. Tapi mohon maaf ya, karena tidak ada yang memegangkan HP, jadi saya kurang ini, tidak terlalu fokus untuk melihat angka di ini ukuran meteran saya. Oh iya, untuk ukuran ininya ensel, untuk penggunaan ensel di sini saya menggunakan ukuran dengan panjang 6 cm. Jadi 6 cm ya, panjang ini 6 cm. Itu saya gunakan ensel sebanyak 3 buah ensel, di sana 1, kemudian di sini dan di ujung bagian sini. Mungkin itu saja sih dari ukuran mesin penetas yang saya buat. Jadi itu tadi mengenai ukuran mesin penetas yang saya buat. Sebetulnya pada saat kita membuat mesin penetas itu seperti yang terlihat di belakang ini, kalau misalnya tahu di dalam teknik pertukangan, dari pembuatan satu box mesin penetas seperti yang saya buat di belakang itu hanya membutuhkan waktu 2 hari. 2 hari itu sudah selesai, asalkan alat dan bahannya sudah sedia semua ya. Kalaupun misalnya teman-teman ingin membuat mesin penetas, saya sarankan untuk tidak terburu-buru dalam pengerjaan mesin penetas tersebut, ataupun berpikir untuk membuat mesin penetas dengan mengharap untuk cepat selesai ya. Karena pada saat kita membuat mesin penetas, tentunya kalau kita terburu-buru, bukan tidak mungkin, pasti ada yang terlewatkan, entah itu ukuran yang salah, ukuran tinggi lampu menuju rak atau sebagainya. Jadi lebih baik kita di sini belajar secara sedikit demi sedikit, pelan-pelan ya. Yang penting
tentunya kita harapkan dari kita di sini belajar daripada kesalahan yang sama, jangan sampai kesalahan itu terulang kembali. Jadi itu saja dulu untuk pada malam hari ini bagi teman-teman sekalian. Sebelumnya mohon maaf karena dari penjelasan yang saya jelaskan tadi mungkin pasti masih banyak kekurangan, apalagi pada saat saya menjelaskan itu kurang ini ya, dari cara untuk kosakata dalam menggunakan bahasa itu kurang teratur. Itu saja dulu untuk pada malam hari ini, saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.